pada salah satu mata pelajaran, yaitu mata pelajaran sejarah, dengan topik yang sangat menarik, yaitu bangunan megalitik yang masih ada di Kabupaten Belu, tepatnya di Desa Nualain. Dengan para anggota yang berperan, saya sendiri modelnya, produser kita, sutradara, kameramen, narator, dan editor kita yang paling kece. Teman-teman, kampung-kampung adat di Belu dibangun di atas bukit atau gunung, dan pola perkampungan arsitekturnya itu mencerminkan hubungan masyarakat dengan alam, tatanan sosial, serta struktur masyarakat yang mendiaminya. Nah, konsep ruang dalam tatanan perkampungan rumah adat di Belu itu sendiri merupakan bagian penting dari tradisi masyarakat setempat, di mana kampung adat mempunyai tatanan yang integral dengan bangunan-bangunan tradisi megalitik. Nah, contoh bangunan megalitikum yang masih ada di Kabupaten Belu, tepatnya di Desa Nualain, yaitu yang pertama ada bangunan Aitos Boso dan Poho, dan yang kedua ada bangunan Kesadan. Nah, untuk yang pertama, bangunan Boso, Aitos, dan Poho. Secara arsitektur makro, pola ruang perkampungan dengan menempatkan bangunan pemujaan yang disakralkan bersifat umum berupa bosok, aitos, dan poho pada topografi yang paling tinggi. Posisinya di arah timur atau matahari terbit dan ke arah gunung. Nah, posisi yang berorientasi ke arah matahari terbit tadi itu dikarenakan masyarakat percaya bahwa sebagai arah suci dan matahari adalah sumber kehidupan di dunia ini. Sedangkan berorientasi ke arah gunung karena masyarakat setempat percaya bahwa gunung dipercaya sebagai tempat arwah leluhur berkumpul dan tinggal sesuai dengan kepercayaan tradisi megalitik. Teman-teman, bangunan bosok, aitos, dan poho dimanfaatkan untuk upacara turunnya leluhur, dan pada zaman dahulu masyarakat setempat memanfaatkan bangunan ini sebagai tempat pemujaan untuk memohon kekuatan dalam perang. Namun teman-teman tahu ya, seiring berjalannya zaman, perang sudah tidak ada lagi, terkhusus pada daerah itu ya. Kemudian ada sebagai pemujaan untuk mohon kesuburan pertanian, sebagai tempat pemujaan untuk memohon berkah, persembahan hasil panen, pemujaan untuk memohon turunnya hujan, pemujaan untuk mohon kepandaian, dan pemujaan untuk mengusir wabah penyakit. Next, ke bangunan yang kedua yaitu bangunan Kesadan. Nah, seperti pada gambar ini ya teman-teman, bangunan Kesadan itu. Nah, pada topografi bentang lahan yang lebih rendah ditempatkan bangunan Kesadan, atau bangunan Kesadan ini dalam bahasa Indonesianya adalah batu temugelang. Adalah pelataran terbuka yang bentuknya melingkar dari susunan batu-batu papan, di mana bangunan Kesadan ini difungsikan sebagai bangunan tempat pertemuan para raja atau kepala suku. Nah, struktur pemukiman kampung-kampung adat di Belu adalah mengelompok atau klaster dengan pusat kegiatan berada pada Kesadan. Nah, fungsi bangunan Kesadan ini sendiri yaitu difungsikan sebagai tempat pelaksanaan ritual dan musyawarah adat, upacara pelantikan raja serta kepala suku, upacara berburu, upacara waktu musim tanam, upacara setelah panen, dan pesta rumah adat. Nah, teman-teman, berdasarkan pembabakan zaman batu, maka dapat dibagi ke dalam 4 periode, yakni zaman Paleolitikum, zaman Mesolitikum, zaman Neolitikum, dan yang terakhir adalah zaman Megalitikum. Dan yang akan kelompok kami bahas adalah zaman Megalitikum. Teman-teman tahu tuh ya, apa sih Megalitikum itu? Nah, sebelum masuk ke penjelasan kita, yuk sama-sama dengar mengenai Megalitikum itu. Teman-teman, Megalitikum berasal dari 2 kata,
yaitu kata mega yang berarti besar dan litos yang berarti batu. Nah, zaman megalitikum biasa disebut dengan zaman batu besar karena pada zaman ini manusia sudah dapat membuat dan meningkatkan kebudayaan yang terbuat dari batu besar. Kebudayaan ini berkembang dari zaman Neolitikum sampai dengan zaman Perunggu. Pada zaman ini, manusia sudah mengenal kepercayaan, walaupun kepercayaan yang mereka anut masih dalam tingkatan awal, yaitu kepercayaan terhadap roh nenek moyang atau roh leluhur. Kepercayaan ini muncul karena pengetahuan manusia sudah mulai meningkat daripada zaman sebelumnya ya. Periodisasi zaman megalitikum menurut von Heine-Gaeden, kebudayaan megalitikum menyebar ke Indonesia melalui 2 gelombang, yaitu gelombang yang pertama megalit tua menyebar ke Indonesia pada zaman Neolitikum, yaitu sekitaran tahun 2500 sampai dengan 1500 sebelum Masehi, dibawa oleh penduduk kebudayaan Kapak Persegi atau Proto-Melayu. Nah teman-teman, untuk contoh bangunan megalitikum dari gelombang 1 ini adalah menhir, punden berundak-undak, dan arca statis. Yang kedua, gelombang kedua ini dibawa oleh megalit muda menyebar ke Indonesia pada zaman Perunggu. Nah, itu di sekitaran tahun 1000 sampai dengan 100 sebelum Masehi. Dibawa oleh pendukung kebudayaan Dongson atau Detro Melayu. Untuk contoh bangunan dari gelombang megalit kedua ini adalah peti kubur batu, dolmen, waruga, sarkofagus, dan arca-arca dinamis. Nah teman-teman, penjelasan saya tadi dibuktikan dengan adanya penemuan bangunan batu besar seperti kuburan batu pada zaman prasejarah, banyak ditemukan manik-manik, alat-alat perunggu dan besi. Hasil kebudayaan megalitikum biasanya dikerjakan secara halus, tetapi hanya diratakan secara kasar dan terutama hanya untuk mendapatkan bentuk yang diperlukan. Contoh bangunan megalitikum yang pertama adalah menhir. Teman-teman bisa lihat gambarnya di samping ya. Nah, menhir ini dibuat pada zaman megalitikum di mana masyarakat mulai membangun bangunan atau monumen yang terbuat dari batu. Istilah menhir diambil dari bahasa Keltik dari kata men yang berarti batu dan hir yang berarti panjang. Menhir biasanya didirikan secara tunggal atau berkelompok sejajar di atas tanah. Nah, diperkirakan benda prasejarah ini didirikan oleh manusia prasejarah untuk melambangkan Palus. Nah, kalau teman-teman tidak tahu, Palus itu adalah simbol kesuburan untuk bumi. Menhir batu yang serupa dengan dolmen dan cromlech merupakan batuan dari periode megalitikum yang umum ditemukan di berbagai negara seperti Prancis, Inggris, Irlandia, Spanyol, dan Italia. Next, yang kedua ada punden berundak-undak. Gambarnya ini ya. Nah, punden berundak-undak adalah salah satu hasil budaya Indonesia pada zaman megalitik atau megalitikum atau zaman batu besar seperti telah dijelaskan. Nah, punden berundak merupakan bangunan yang tersusun bertingkat dan berfungsi sebagai tempat pemujaan terhadap roh nenek moyang atau roh leluhur. Punden berundak pada zaman megalitik selalu bertingkat 3 yang mempunyai makna tersendiri. Tingkat pertama biasanya melambangkan kehidupan saat masih di kandungan ibu. Nah, tingkatan kedua melambangkan
kehidupan di dunia. Dan tingkatan ketiga biasanya melambangkan kehidupan setelah meninggal atau akhir hidup, akhir hayat. Punden berundak ini banyak ditemukan di tanah Jawa yang dapat dikenali pada candi-candi yang tersebar di seluruh pulau Jawa. Next, yang ketiga ada dolmen. Nah, ini contoh gambarnya, diperhatikan baik-baik ya. Dolmen adalah meja batu tempat meletakkan sesaji yang dipersembahkan kepada roh nenek moyang. Di bawah dolmen biasanya sering ditemukan kubur batu. Dolmen yang merupakan tempat pemujaan misalnya ditemukan di Telaga Mukmin, Sumberjaya, Lampung Barat. Nah teman-teman, dolmen ini mempunyai panjang 325 cm, lebarnya 145 cm, dan tingginya sekitaran 115 cm. Hal ini disanggah oleh beberapa batu besar dan kecil. Hasil penggalian tidak menunjukkan adanya sisa-sisa penguburan. Next, yang keempat ada sarkofagus. Nih gambarnya, diperhatikan ya. Sarkofagus adalah peti kubur batu yang terdiri dari wadah dan tutup yang pada ujung-ujungnya terdapat tonjolan. Dari hasil pengamatan di lapangan, temuan sarkofagus memiliki berbagai jenis bentuk dan tipe dengan bentuk dan ornamen yang berbeda-beda. Ada yang memiliki motif seperti kepala manusia dengan rambut panjang, ada yang berbentuk kepala manusia memiliki sanggul, bentuk wajah menyeramkan, dan semua bentuk tersebut terdapat patung pria di bawah dagunya dan patung wanita di belakangnya. Dari temuan ini dapat disimpulkan bahwa nenek moyang kita terdahulu lebih memiliki nilai seni yang tinggi yang dapat menciptakan sesuatu yang memiliki nilai jual tinggi. Next, yang kelima ada kubur batu. Ini gambar tentang kubur batunya. Kubur batu adalah peti mati yang dibentuk dari 6 papan batu, terdiri dari 2 sisi panjang, 2 sisi lebar, dan sebuah lantai. Kubur batu yang paling banyak ditemukan di Indonesia terdapat di 2 daerah, yaitu Sumba dan Minahasa. Bangunan megalitik di Sumba umumnya berupa kubur batu yang dihiasi arca dan relief-relief menarik. Next, yang keenam ada Waruga. Kubur batu Waruga dari daerah Minahasa juga memiliki ciri khas tersendiri. Waruga berasal dari 2 kata, yaitu dari kata waru dan ruga. Dalam bahasa Minahasa, waru artinya rumah dan ruga artinya badan. Jadi waruga berarti rumah tempat badan yang akan kembali ke surga. Bentuk waruga kebanyakan berupa kotak batu dengan tutupnya yang berbentuk segitiga. Mirip bangunan rumah sederhana loh. Hanya sedikit waruga yang berbentuk bulat atau segi 8. Waruga dibuat dari batu utuh yang besar. Next, yang terakhir ada arca batu. Ini gambar arca batunya teman-teman. Arca atau patung-patung dari batu yang berbentuk binatang atau manusia. Bentuk binatang yang digambarkan adalah gajah, kerbau, harimau, dan monyet. Sedangkan bentuk arca manusia yang ditemukan bersifat dinamis. Maksudnya wujudnya manusia dengan penampilan yang dinamis seperti arca batu gajah. Arca batu gajah adalah patung besar dengan gambaran seseorang yang sedang menunggang binatang yang diburu. Arca tersebut ditemukan di daerah Pasemah, Sumatera Selatan. Daerah-daerah lain sebagai tempat penemuan arca batu antara lain Lampung, Jawa Tengah, dan Jawa Timur. Sekian penjelasan dari kami, semoga materinya bermanfaat. Saya dan teman-teman yang bertugas mengucapkan terima kasih dan annyeong!